Ibu Indriati ini baru kemarin ya melakukan prosesi syahadat ulang di tempat kami dikarenakan beliau memerlukan sertifikat mualaf. Nah, beliau ini baru beberapa saat saja menjadi mualaf. Nah, saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ibu Indriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Sehat ya, Bu ya? wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, Bu Indri, sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin mengundang dulu ya para pemirsa ya yang ingin membantu perjuangan dakwah kami. Silahkan bisa mengirimkan ke BSI ya atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 11188998888 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta, dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Silakan bagi para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya bisa ditujukan ke rekening yang saya sebutkan ya. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah kalau begitu tanpa memperpanjang waktu lagi saya akan langsung saja ngobrol dengan Bu Indri ya. Baik. Masya Allah. Bu Indri, boleh ceritain sedikit nggak Bu? Asal dari mana? Dari suku apa? Ibu Saya dari mana? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Banjarnegara. Pantesan sama saya ngapak gitu ya Bu ya. Orang apa ke orang apa? Orang ngapak, orang kepenak. Alhamdulillah. Nah, Bu Indri dari keluarga apa di Banjarnegara? Jadi mama saya Chinese, papa saya Jawa Solo. Papa Jawa Solo. Ya, papa pendeta Pantekosta. Papanya pendeta. Ya. Oke. Ya, saya Mamahnya? dulu Kristen juga sama. Mamanya Kristen juga, Chinese juga. Ya, yang Chinese mama, Oh, yang Chinese mama. Ya. Papa bukan Chinese. bukan. Asli Jawa. Asli Jawa Solo ya. Oke. Saya Bu, Mama? Tio. Oh, Tio. Oke, baik. Terus Ibu dari kecil berarti udah Kristen. Dari kecil Kristen, di rumah saya gereja Bethel. Oh, rumahnya malah gereja. Iya. Berarti Ibu ini anak Waktu pendeta. masa kecil, iya, anak pendeta. Oh, jadi papanya Ibu pendeta. Iya, pendeta. Gereja Bethel. Pantekosta. Bethel ya Bu ya? Iya, sekarang Pantekosta. Ya. Nggak, gereja Bethelnya Bethel Tabernakel atau Bethel? Bethel Indonesia. Oh, GBI berarti. Iya, GBI. Oh, oke. Saya kecil Bethel Tabernakel Bu di Cilacap. Betul, Tabernakel. Tapi sama beda, lah, iya, Pantekosta. GBD dan GBI ya. Oh, jadi Ibu tumbuh besar dari seorang anak pendeta gitu Bu ya? Iya. Berapa saudara Bu? Saya cuma satu-satunya. Oh, anak Jadi tunggal. satu-satunya. Oh, lah terus kenapa nggak nerusin papanya jadi pendeta Bu? Panggilannya berbeda. Oh, panggilannya berbeda. Biasanya kan gitu kan kalau gereja papanya pendeta nanti diterusin sama istrinya atau anaknya biasanya. Iya, itu kalau yang menganut sistem dinasti. Tapi Oh, dinasti. kalau enggak sistem dinasti ya enggak demikian. Oh, gitu ya. Berarti Ibu GBI ya. Oke. Terus Ibu sampai usia berapa menjadi seorang Kristen? Sampai 2010. Sampai 2010. 2010 tetap Kristen tetapi beralih ke Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Ya. Ibu berarti selama di GBI itu aktif dong ya, anak pendeta kan harus aktif ya. Aktif, saya pemain musik, saya pemain Waduh. keyboard, saya juga singers, Waduh, kadang terus? song leader juga. Waduh. Saya keliling ke KKR di daerah seperti ke Blitar, ke Cirebon, pernah ke Bali juga. Ikut pendeta saya, ya kan saya dulu kuliah di Surabaya, jadi aktif di karismatik. Pemain drama juga? Enggak, bukan pemain drum. Bukan. Pemain keyboard. Kalau saya dulu Bu waktu remaja ikut itu paduan suara. Oh ya. Terus kemudian ikut angklung. Iya. Ya kan? Main drama juga. Iya, saya juga Sama dulu gitu ya? masa kecil juga sempat main drama, ya sempat Jadi Maria.
Enggak. Rambutnya enggak panjang dulu, jadi enggak bisa jadi Maria. Atau jadi Gabriel. Ya Angel sih. Oh, Angel. Ya. Wah, berarti Ibu cukup lama ya. Dari kecil sampai 2010, Ibu beralih ke Saksi Yehova. Siapa yang membawa Ibu ke Saksi Yehova, Bu? Jadi ceritanya memang saya pernah di Hong Kong 3 tahun. Ada orang dari Irlandia ketemu saya. Waktu itu saya mengalami stuck ya. Saya tidak mau kontak dengan teman gereja. Saya tidak mau baca Alkitab. Saya tidak mau kontak dengan orang-orang gereja waktu itu sebenarnya. Kenapa, Bu? Ya, karena dari banyak aspek segi kehidupan saya kecewa dengan semuanya gitu. Jadi sehingga saya suka mengurung diri. Saya kalau liburan 1 minggu 1 kali, saya naik ke gunung. Saya ada boarding house sana. Naik gunung, udah saya bawa makanan di dalam kamar. Kalau lapar makan, kalau ngantuk ya tidur. 1 hari full nggak kontak dengan orang lain. Terus ada orang Saksi Yehova yang dia juga suka naik ke gunung, orang Irlandia, sempat approach saya juga. Jadi diteruskan dengan saksi-saksi Yehova dari Filipina. Jadi banyak teman saya Saksi Yehova dari Filipina yang approach saya di taman waktu itu juga pernah. Oh, Bu Indri waktu itu lagi kecewa sama siapa? Sama Papa gitu? Sama Tuhan. Oh, sama Tuhan. Tuhan yang mana? Oh, tahu. Tuhan Yesus. Iya. Oh, Tuhan Yesus. Kecewa kenapa, Bu? Ya, nggak dikabulin doanya gitu? Seluruh aspek kehidupan saya boleh dibilang semuanya sih gagal ya, fail ya. Oh gitu? Iya, dari mulai studi saya bercita-cita menjadi pendeta, insinyur pembangunan, tetapi ya tidak sampai berhasil, tidak sampai sukses. Ya, rumah tangga juga tidak mendapatkan seseorang yang benar-benar the right man ya, dibilangnya. Saya nggak menemukan the right man. Ibu menikah? Berapa tahun, Bu? 5 tahun. Pas Ibu di 2010 itu, Ibu masih menikah? Proses perceraian. Oh, sedang proses perceraian. Ya. Punya anak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi 2010 tuh Ibu mungkin lagi down gitu, Ibu ya? Sangat. Oh, sangat down. Sangat down. Ya, saya tidak mau ketemu dengan orang. Ya, masih suka pergi ke gereja Filipina di sentral di Hong Kong, tapi ya hanya say hello sebatas, tidak terlalu dalam. Oh gitu. Iya, padahal kan tadinya kan saya memang aktivis. Aktivis gereja, sangat aktif. Bahkan kalau dibilang sih 1 minggu full itu saya bikin diri menjadi full timer, walaupun saya bukan full timer, tapi bikin diri jadi full timer karena saking cinta kepada Tuhan menurut pengertian saya waktu itu. Ya, jadi saya korbankan, saya dedikasikan seluruh waktu, jiwa, raga. Kan ada ayat tuh di Matius 22 ayat 39-40 katanya cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seluruh akal budimu dan seluruh jiwamu, semuanya dicurahkan. Dan juga Matius 6 ayat 33 kan dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, tetapi nyatanya sih saya tidak menemukan satu kesuksesan dalam diri saya ya. Mungkin ya nggak bisa diterapkan untuk orang lain, tapi ini untuk diri saya sendiri. Tapi waktu itu hubungan Bu Indri sama Papa masih baik-baik saja? Oh, baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. Terus waktu Papa dengar Ibu masuk Saksi Yehova, gimana reaksinya?
Waktu saya masuk Saksi Yehova sempat berantem. Ribut. Iya, ribut. Karena kan frontal ya kalau Kristen dengan Saksi Yehova. Malah sekarang saya masuk Islam nggak ada perlawanan frontal, nggak ada. Loh. Tapi justru malah Kristen sama Saksi Yehova itu yang Oh, oke. karena perbedaan Tuhannya kan yang signifikan itu. Berapa lama Bu ada perselisihan dengan Papa waktu itu? Iya, sering kalau ngobrol-ngobrol soal ayat-ayat suci firman Tuhan ya pasti kelasnya tuh pasti. Pasti. Sampai tahun berapa Bu itu, Bu? Atau selama Bu Indri jadi saksi Yehova? Selama saya jadi saksi Yehova, karena kan saksi Yehova kan berusaha untuk memberi orang pengertian, meluruskan supaya mereka tidak menyembah Yesus Tuhan lagi. Jadi disitulah letak pemicunya sehingga jadi frontal. Berapa tahun Bu Indri jadi saksi Yehova? 12. Wih, lama juga ya. Ya, Terus Ibu di Hong Kong waktu itu 3 tahun. 3 tahun saja. Sudah masuk saksi Yehova di Hong Kong. Iya. Oke, terus Tetapi belum baptis. Oh, belum baptis. Pulang ke Indonesia, 2015 saya baptis. baptis saksi Yehova. Saksi Yehova. Terus aktif. Aktif sebagai penginjil. Kalau di Saksi Yehova nggak ada penginjil ya. Apa istilahnya, tapi Bu? Istilahnya dinas mengabarkan keselamatan. Dinas. Iya, dinas lapangan. Oh, dinas lapangan. Iya, Oh, bukan praktek, bukan praktek kerja lapangan gitu. Bukan, ya dinas lapangan. Oh, dinas lapangan. Iya. Jadi kantor Ibu emang di lapangan gitu maksudnya? Iya. Ke rumah-rumah gitu ya maksudnya? Iya. Door to door. Iya, betul. Memang diperintahkan untuk door to door ya Bu ya? Iya, karena kan kalau dilihat dari murid Yesus yang ke-70 itu diutus berdua-dua, jadi semua diutus berdua-dua untuk mengabarkan keselamatan. Karena kan Injil kan kabar keselamatan. Jadi mengabarkan, jadi bukan mau memaksa orang untuk jadi saksi Yehova, tetapi yang penting itu mengabar. Itu udah surat tugasnya nggak Bu? Jadi kalau itu sudah otomatis, kalau saya seorang saksi Yehova terbaptis, sudah pasti ada tugas itu. Setiap bulan pasti diminta setoran jamnya. Setoran jam? Iya, Oh, jam dinas lapangan. jam dinas. Iya, Setiap anggota saksi Yehova seluruhnya. Iya. yang sudah dibaptis? Iya, Kalau bahkan dicatat di buku tahunan juga, Saksi Yehova punya buku tahunannya untuk seluruh dunia, berapa yang sudah berdinas lapangan, berapa yang menyetorkan satu bulannya, sehingga seluruh dunia setoran waktunya tercatat dengan rapi semua. Seluruh dunia? Seluruh dunia, iya. Terus dari Indonesia kirim ke pusatnya di mana Bu? Ada di Pennsylvania, Pennsylvania, USA, iya. Amerika Serikat. Jadi nama Ibu juga tercatat di sana. Iya. Dinas jamnya Ibu juga tercatat di sana. Iya, seluruhnya. Seluruh dunia. Seluruh Iya, dunia. tercatat semua. Ibu mencatat waktunya berarti pada saat Ibu keluar rumah gitu. Iya, misalnya hari ini saya catat sendiri, kan ada catatannya kecil. Saya catat hari ini misalnya 3 jam, besok 5 jam, sehingga total 1 bulan misalnya 130 jam. Itu. Oh. Setoran waktu namanya Bu ya. Iya. Terus setelah 1 bulan terima gaji gitu Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada terima gaji? Nggak ada. Jadi kalau saksi Yehova semua tidak ada yang terima gaji seperti gereja-gereja pada umumnya kan ada perpuluhan. Kalau saksi Yehova kan nggak ada perpuluhan, dan juga justru kalau orang-orang yang punya uang justru malah mendonasikan waktunya, juga uangnya, juga segala sesuatu. Oh, di seksi Yehova tidak ada perpuluhan? Tidak ada. Ya. Yang ada murni donasi. Jadi pendetanya saksi Yehova di gereja itu hidupnya dari mana? Istilahnya bukan pendeta ya. Apa Bu? Tapi semua penatua. Penatua. Iya. Mereka makan dari mana? Jadi dari organisasi
Saksi Yehova ini kan ada organisasinya, tetapi kalau mereka yang memenuhi syarat sebagai misionari, mendedikasikan diri, akan masuk dalam organisasi di mungkin kantor pusat ya, atau kantor pusat atau kantor cabang begitu. Jadi mereka itu yang seperti orang bekerja di kantor mendapatkan gaji. Oh, terima gaji dari kantor pusat. Iya, tetapi bukan seperti gaji orang-orang lah ya. Ya, tergantung masing-masing. Misalnya Indonesia sanggup menggaji sekian, kalau yang di Amerika atau di negara lain beda. Tergantung negara masing-masing. Ibu tahu gajinya penatua itu di Indonesia kira-kira berapa? Enggak tahu. Enggak, tapi ya tidak, maksudnya yang perwakilan dari negara lain ya, mereka cukup untuk operasional, seperti ada mobil, ada apartemen. Oh gitu. Ya begitu. Sampai begitu ya. Jadi yang terorganisir. Jadi Saksi Yehova ini memang terorganisir dengan baik, karena dia bukan istilahnya organisasi agama seperti gereja-gereja gitu, bukan, tetapi kan dia organisasi. Jadi sistemnya organisasi. Jadi agama yang diorganisir lah. Agama yang diorganisir. Iya. Kan dulu kalau nggak salah kan Saksi Yehova tuh di Indonesia pernah dilarang ya Bu ya? Sebelum Gus Dur. Sebelum Gus Dur Iya. dilarang. Iya. Cukup lama juga ya? Iya. Dari tahun 70-an kalau nggak salah ya? Justru itu setelah Gus Dur kan, karena Gus Dur sendiri kan sekolah sampai ke Israel, sehingga Gus Dur juga sempat mendengar nama Tuhannya orang Yahudi, sehingga dari situlah Gus Dur melegalkan Saksi Yehova, karena dia juga pernah membaca literaturnya dari Israel gitu. Oh gitu. Iya, tetapi kalau yang ya khususnya sih kalau gereja-gereja yang Tuhannya Yesus itu, mereka memang sangat fanatis sekali. Kalau tidak mentuhankan Yesus, pokoknya no way begitu. Gitu ya. Ya. Bu, bener nggak Bu kalau Saksi Yehova tuh nggak boleh hormat pada bendera negara? Sebenarnya artinya tidak boleh hormat kepada bendera bukan seperti itu ya, tetapi lebih kepada penghargaan dari hati nurani. Sebab ada juga sih yang misalnya hormat terhadap bendera, tetapi dari tingkah lakunya mungkin mereka kurang menunjukkan respect terhadap satu bendera yang mereka ini berasal dari satu negara tertentu gitu. Dan juga hormat bendera juga itu dianggap harus lebih menghormati Tuhan daripada menghormati satu benda gitu. Oh gitu. Jadi, itu dasarnya. Iya, dasarnya. Jadi bukan karena tidak boleh menghargai bendera dari negara masing-masing, tetapi hanya karena benar-benar penghargaan itu dari hati. Misalnya kita tidak perlu salute the flag, tidak perlu hormat bendera, tetapi dari sikap hati kita jangan membakar bendera orang atau seperti itu. Terus juga ada visi misi untuk persatuan dunia. Dan kalau satu bangsa, misalnya bangsa Indonesia, terlalu mengunggulkan benderanya, akhirnya mungkin agak terkotak-kotak, tidak bisa terwujud kesatuan dunia. Tetapi kalau Saksi Yehova memang penyatuan seluruh dunia, karena walaupun ada bangsa yang konflik satu dengan yang lain, tapi kalau tergabung di dalam Saksi Yehova ini
bangsa yang konflik, misalnya kemarin Rusia dengan Rusia dengan Ukraina, ya. Nah, tetapi jika di dalamnya ada orang-orang saksi Yehova, itu tidak bermusuhan seperti negaranya, begitu. Ya, walaupun itu urusan negara, tetapi saksi Yehova ini tidak terlibat dalam konflik politik. Cukup lama juga ya saksi Yehova di Indonesia dilarang ya Bu ya. Saya baca nih di sini nih dari tahun 76 sampai akhirnya diizinkan kembali atau dicabut larangan itu di tahun 2001 ya Bu ya. Iya, waktu Gus Dur menjabat jadi presiden. Jadi dari tahun 76 sampai 2001, 25 tahun Bu ya dilarang waktu itu ya berarti ya. Iya, iya. Terus juga nggak boleh berpolitik Bu, kalau saksi Yehova katanya. Iya. Jadi kalau ada wajib militer seperti di Singapura, itu memang dilarang karena saksi Yehova ini tidak boleh membunuh apapun alasannya. Walaupun dalam gitu. keadaan terjepit sekalipun, misalnya lebih baik kita dibunuh, tapi jangan sampai kita membunuh. Oh gitu. Ya, jadi kalau terlibat dalam ketentaraan atau wajib militer, misalnya ada sewaktu-waktu masalah politik, pasti akan jadi seorang pembunuh. Iya. Enggak, yang saya tanya kan tadi tidak boleh berpolitik. Kalau itu tidak boleh ikut wajib militer. Iya. Tapi berpolitiknya juga nggak boleh. Iya, juga tidak boleh. Jadi pada waktu pemilu nggak ikut. Iya, abstain. Oh, jadi golput gitu Bu ya. Iya. Oh, alasannya? Karena dunia ini dipegang oleh siapapun pemimpinnya. Kalau pemimpinnya masih manusia, pasti dia masih tidak ada keadilan. Jadi keadilan yang sesungguhnya hanya keadilan Tuhan. Loh, tapi dengan pemerintah yang sedang memimpin gitu gimana? Tetap boleh mengikuti aturan pemerintah atau enggak? Iya, tetap mengikuti wajib pajak, tetap mengikuti. Iya, tetapi untuk presidennya, misalnya pemilihan presiden, ini siapapun, ya elekton ya Nggak ikut. nggak ikut ya. Nggak ikut milih. Iya, siapapun is okay. Oh gitu. Ya. Siapapun pemimpin negaranya aturannya diikuti. Iya. Tapi tidak ikut milih gitu ya. Iya. Oh, oke. Ya. Jadi yang jadi saja. Ya ya. Tapi memang juga komunitasnya tidak terlalu besar sih Bu ya, saksi Yehova ya. Yang Ibu tahu berapa Bu di seluruh dunia? Kalau seluruh dunia ya, karena itu selalu bergerak maju sih ya. Itu buku tahunan saksi Yehova bisa didapatkan di jw.org. Kalau di Indonesia sih, khususnya di Jawa, pernah kebaktian distrik ya ada sekitar 12.000 ya saksi Yehova saja di Pulau Jawa. Hanya di Pulau Jawa? Iya, iya itu. Tapi kan selalu bergerak terus, nambah terus. Ya, nambah terus. Jadi progres ya. Jadi progres, kita nggak bisa ditanya sekarang ya, nanti mungkin tahun depan udah nambah lagi ya. Iya, iya. Sampai tahun berapa nih saya baca nih? Sampai tahun berapa nih? 8,7 juta pengikut di seluruh dunia. Tapi ini tahun berapa ya? Nah, itu bisa dibuka laporan tahun Di Yehova ya. Saksi Yehova. Ada laporan tahunan. Sebentar. Aduh. Sebentar Bu ya. Ini ada kohani nih. Sebentar ya Bu ya. Ya. Dan ya tidak ada keluarga yang termasuk mana saya Masya Allah. Geraha Permata Ibu. Oh, Depok.
Ibu ingat nggak sudah berapa orang yang ibu tarik masuk ke dalam saksi Yehova? Eh, Kalau saksi Yehova tidak ada target untuk menarik orang ke dalam atau dibaptis, tetapi yang penting jam dinas lapangan yang kita sudah keluarkan, Oke. sehingga itu dari situ kita sudah mengerti berapa orang yang sudah kita berikan kabar keselamatan. Oh gitu Jadi aja. yang penting kabar keselamatan. Tapi selama ibu menyebarkan berita keselamatan ibu, ada berapa orang yang sudah ikut menjadi anggota saksi Yehova, Bu? Ingat nggak, Bu? Belum. Jadi itu kan mungkin terjadi kesinambungan ya, kan? Mungkin saya bertemu pertama atau kedua, mungkin teman saya bisa follow up yang ketiga dan keempat, mungkin ada teman lagi sambung menyambung, sehingga itu ada tahapan yang harus dilewati. Tergantung orang itu, kan saya masih baru-baru ya, hanya berdinas lapangan, hanya mengabar saja. Ada juga Bible study, jadi targetnya memang Bible study. Ada pernah Bible study, tetapi ada halangan dari tentunya keluarga Trinitas. Ya, ada halangan, jadi mereka kebanyakan tidak suka. Gitu ya. Sebentar ya, Bu ya, sebentar. Oke, jadi 12 tahun menjadi saksi Yehova. Terus orang tua ya masih berarti tidak harmonis berarti ya selama ibu jadi anggota saksi Yehova ya? Iya. Oke, boleh sebutin nggak, Bu, ayat-ayat yang menurut ibu menjadi dasar sebagai seorang saksi Yehova, Bu? Kalau seorang saksi Yehova ini berpegang pada ayat mana gitu, Bu? kami tidak menganggap bahwa Yesus, Bapa dan Roh Kudus tidak dianggap sebagai satu kesetaraan di dalam ketiganya. Karena Yohanes 14 ayat 28 dikatakan the Father is greater than I. Itu menunjukkan bahwa Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar daripada dia. Iya. Jadi tidak ada seorang saksi Yehova pun yang menganggap bahwa Yesus sama dengan Bapa dan Bapa sama dengan Yesus. Jadi ibu tadi menggunakan Yohanes 14:28 ya, Bu ya? Ya. Ya. Selain itu ada lagi, Bu? Mungkin? Ada. Yang dari perjanjian lama ada nggak, Bu? Dari perjanjian lama ya, kalau di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1. Iya. Jadi memang yang menciptakan langit dan bumi memang hanya satu-satunya, bara Elohim. Ya, jadi itulah bara Elohim, tidak ada yang lainnya, hanya dia satu-satunya, absolut. Gitu. Terus ibu tahu nggak kenapa kok saksi Yehova tuh menggunakan Yehova ya atau Yahweh sebagai nama sang pencipta? Ya, karena memang itulah namanya menurut kitab Yahudi. Kitab Yahudi. Ya. Jadi yang dari Tetragrammaton. Ya. Yang Yod-Heh-Vav-Heh. Iya. Tetapi kan orang Yahudi nggak kenal kata Yehova, nggak kenal kata Yahweh, nggak kenal kata Yehuwa. Orang Yahudi kenal, cuma mereka tidak mau menyebutnya.
Tidak kenal Bu mereka Bu. Mereka kenal tulisan, jadi tulisannya ada Iya. di kitabnya mereka itu Tanak atau Torah ada, tetapi mereka kan menyebutnya Hashem.